Salam sehat. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran secara virtual. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dengan kompetensi dasar mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah setelah selesai pembelajaran, siswa mampu menunjukkan batas-batas wilayah Asia Tenggara secara geografis. Dan tujuan yang berikutnya adalah siswa mampu menjelaskan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, letak geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Dan yang kedua, kehidupan sosial budaya masyarakat negara-negara di wilayah ASEAN. Kita memasuki materi yang pertama. Kalian perhatikan terlebih dahulu peta negara-negara di wilayah ASEAN di layar. Batas-batas secara geografis negara di wilayah Asia Tenggara. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Itulah anak-anak batas-batas negara di wilayah ASEAN secara geografis. Di wilayah ASEAN ada beberapa negara yang berbentuk kepulauan, antara lain Indonesia, Filipina, dan Singapura. Kemudian, keadaan alam di negara-negara ASEAN. Ada Sungai Mekong. Sungai Mekong ini mengalir di kawasan Indochina. Negara manakah yang termasuk kawasan Indochina? Yaitu negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Kemudian selain sungai, ada pula gunung. Antara lain ada Gunung Merapi di Indonesia, Gunung Kinabalu di Malaysia, dan Gunung Apo di Filipina. Di mana ketiga gunung ini termasuk gunung-gunung berapi yang masih aktif. Anak-anakku sekalian, selain kita mempelajari keadaan geografis di wilayah ASEAN, kita juga akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN.
Kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam merupakan negara kecil. Di sana ada sebuah kampung yang terapung yang dinamakan Kampung Terapung Air. Kemudian budaya di negara Brunei Darussalam masih banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Berikutnya negara Malaysia atau sering disebut dengan negara jiran. Di sana punya ikon yaitu Menara Kembar Petronas. Kemudian budaya di Malaysia banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, India, dan Indonesia. Sedangkan makanan khas yang terkenal dari Malaysia adalah nasi lemak. Berikutnya adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan dari budaya Barat dan Timur. Budaya Barat banyak dipengaruhi oleh negara Spanyol, sedangkan dari Timur Melayu dan Cina. Kemudian di Filipina juga ada tarian yang terkenal, namanya tarian tinikling, yang merupakan tarian adat masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kemudian berikutnya adalah Kamboja. Dahulu dikenal dengan nama Kampuchea. Di Kamboja punya ikon candi terbesar di dunia yang dikenal dengan nama Candi Angkor Wat. Kemudian penduduknya disebut atau bangsa Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Dan ada yang unik dari penduduk Kamboja, yaitu baik laki-laki maupun perempuan menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Ini bertujuan untuk menjaga dari roh-roh jahat. Dan bandul tersebut juga dipercaya membawa keberuntungan. Berikutnya, negara Myanmar. Negara Myanmar sering mendapat sebutan sebagai negara 1000 pagoda. Mengapa mendapat sebutan negara 1000 pagoda? Karena di negara tersebut sangat mudah untuk menemukan kuil-kuil suci Buddha. Dan masyarakat Myanmar, mayoritas penduduknya merupakan keturunan Tibet. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan negara Vietnam.
Di negara Vietnam memiliki baju khas yang disebut dengan Áo Dai. Orang Vietnam gemar duduk di kursi pendek yang sering dikenal dengan sebutan dingklek. Berikutnya adalah negara Laos. Laos memiliki julukan The Landlocked Country. Mengapa Laos diberi julukan demikian? Karena negara Laos merupakan negara yang terkunci oleh 5 negara, yaitu Cina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Silakan anak-anak cermati gambar di samping, itu negara Laos. Di tengah memang benar-benar terkunci oleh negara lain. Dan perlu kalian ketahui, Laos merupakan satu-satunya negara yang tidak memiliki laut. Negara berikutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura memiliki ikon sebuah patung yang dikenal dengan patung Merlion. Patung ini berkepala singa, berbadan ikan. Dahulu Singapura dinamakan Tumasik yang artinya lautan. Memang Singapura meskipun negara kecil tetapi negara kaya. Mengapa? Karena Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan yang sangat strategis dan dikenal untuk persinggahan kapal-kapal dari negara lain. Singapura juga mempunyai tradisi unik. Masyarakat Singapura mempunyai budaya jalan kaki. Berikutnya adalah negara Thailand. Anak-anakku sekalian, negara Thailand adalah negara satu-satunya yang tidak pernah dijajah. Negara ini memiliki sebutan negara gajah putih. Negara Thailand juga mempunyai budaya yang unik. Mereka sangat menghormati bagian tubuh, yaitu bagian kepala. Mereka tidak berani memegang kepala orang lain, meskipun itu kepala anak-anak. Dan yang terakhir adalah negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Pasti kalian sudah paham betul mengenai Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda. Dan banyak sekali julukan Indonesia karena kekayaannya. Apa sajakah julukan Indonesia? Ada yang menyebutnya Nusantara, Zamrud Khatulistiwa, negara agraris, negara
maritim, dan negara bahari. Dan ada satu hal lagi yang merupakan kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia, yaitu adanya Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Candi Borobudur terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Anak-anakku sekalian, demikian materi pembelajaran tentang batas-batas geografis negara ASEAN dan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah ASEAN. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum dengan penjelasan Bu Guru, akan Bu Guru berikan tugas latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama, sebutkan batas negara ASEAN secara geografis. Dan tugas yang kedua, sebutkan ikon negara di Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Myanmar. Demikian anak-anak pembelajaran secara virtual kali ini. Bila kalian belum jelas atau belum memahami materi, silahkan setel kembali videonya. Sampai jumpa di pembelajaran secara virtual berikutnya.